Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafita Amalia dengan NIM 2304411222 dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan rumus Excel mulai dari sum, average, if, count, max, min, sum if, count if, dan rank. Yang pertama, rumus sum, di mana berfungsi untuk menjumlahkan sejumlah sel atau rentang sel dengan cepat. Yang pertama, sama dengan sum, kita sorot sel yang ingin dijumlahkan. Tutup kurung, enter. Kemudian kita klik 2 kali. Oke, lanjut. Average. Rumus ini berfungsi untuk menghitung rata-rata. Sama dengan average. Kita sorot yang ingin dijumlahkan. Tutup kurung, enter. Lalu klik 2 kali. Lanjut, rumus if, di mana rumus if ini berfungsi untuk mengembalikan satu nilai untuk menentukan lulus atau tidaknya. Sama dengan if blok lebih dari, kita masukkan nilai untuk menentukan lulus atau tidaknya, yaitu 7 juta. Tanda titik koma, tanda petik, lulus, balas petik, titik koma, tanda petik, tidak lulus. Tanda petik, tutup kurung, enter. Lalu kita klik 2 kali. Oke, lanjut. Rumus rank, di mana berfungsi untuk menentukan rankingnya. Pertama, sama dengan rank. Kita pilih total omset Fadli dan akan dibandingkan titik koma. Lalu kemudian kita sorot semua ke bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Lalu klik 2 kali. Oke, lanjut kita masuk pada rumus count, di mana rumus count ini berfungsi untuk menghitung banyaknya karyawan. Saya kasih masuk rumusnya, sama dengan count, kita sorot total omsetnya, tutup kurung, enter. Lanjut, rumus max, di mana rumus ini berfungsi untuk menghitung data tertinggi dari sekumpulan data. Sama dengan max. Kemudian kita sorot total omset, tutup kurung, enter. Kemudian min, di mana rumus ini berfungsi untuk menghitung data terendah dari sekumpulan data. Sama dengan min, kita sorot total omset, tutup kurung, enter. Lanjut, kita masuk pada rumus sum if, di mana rumus ini berfungsi untuk menentukan jumlah omset karyawan. Sama dengan sum if, kita sorot, lalu titik koma, tanda kutip,
Karena di sini kita akan menentukan omset karyawan laki-laki, jadi kita tulis L, balas titik koma, lalu kita sorot total omset, balas kurung, enter. Kemudian bawahnya omset karyawati atau perempuan. Kita masuk sama dengan sum if, kita sorot titik koma, tanda petik P, titik koma, kita blok total omset, tutup kurung, enter. Baik, kita masuk pada rumus kontif, di mana rumus ini berfungsi untuk menentukan banyaknya pegawai yang lulus. Sama dengan conif kita blok status, kemudian titik koma, tanda petik lulus, balas petik, kurung, enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Indira Pratami dengan NIM 2304411244, kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan rumus Excel, yaitu trim, lower, upper, proper, concatenate, left, mid, dan right. Baik, langsung saja ke rumus yang pertama, yaitu rumus trim. Rumus trim digunakan untuk merapikan spasi. Kita tulis sama dengan, kemudian tulis trim. Pilih teksnya, beri balas kurung, dan enter. Nah, spasinya sudah rapi. Kemudian lower. Lower digunakan untuk membuat huruf menjadi kecil. Kita tulis sama dengan lower. Kemudian teksnya, dan enter. Nah, hasilnya akan menjadi huruf kecil semua. Kemudian upper. Upper digunakan untuk menjadikan huruf menjadi huruf kapital. Kita tulis upper. Pilih teksnya, kemudian enter. Nah, hasilnya akan huruf menjadi huruf kapital. Kemudian proper. Proper digunakan untuk membuat huruf depan kata menjadi huruf kapital. Kita tulis sama dengan proper. Kita pilih teksnya, kemudian kurung, lalu enter. Nah, hasilnya semua kata depannya menjadi huruf kapital. Kemudian rumus concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan kata. Kita tulis sama dengan concatenate, lalu pilih teksnya, koma, lalu balas kurung, enter. Nah, di sini hasilnya itu tidak memiliki spasi, jadi kita buatkan spasi terlebih dahulu. Caranya, tulis tanda kutip, kemudian spasi, tanda kutip, dan koma. Lakukan juga di sebelah sini, tanda kutip, spasi, lalu tanda kutip, dan koma, dan enter. Nah, hasilnya semuanya sudah memiliki spasi. Kemudian rumus len. Rumus len digunakan untuk menghitung kata.
tulis sama dengan len. Pilih teksnya, lalu kurung dan enter. Hasilnya adalah 14. Nah, setiap spasinya juga masih terhitung kata. Nah, selanjutnya adalah rumus left. Rumus left digunakan untuk mengambil kata atau angka dari sebelah kiri. Kita tulis rumusnya left. Pilih teksnya. Kemudian number chartnya, di sini saya memilih 3 karakter pertama, jadi saya menuliskan angka 3. Enter. Nah, sini hasilnya 230 karena 230 3 adalah 3 karakter pertama dari sebelah kiri. Kemudian rumus right. Rumus right digunakan untuk mengambil kata atau angka dari sebelah kanan. Baik, kita tulis rumusnya right. Teksnya, kemudian number chartnya saya pilih 2 karakter terakhir, lalu enter. Nah, sini adalah 11. Kemudian rumus yang terakhir adalah rumus Smith. Rumus Smith digunakan untuk mengambil karakter tertentu. Tulis Smith, lalu pilih teksnya. Start numbernya saya pilih ke-7 ke-4, kemudian number chartnya 7, lalu enter. Nah, sini adalah 4411211. Nah, ini adalah beberapa rumus Excel yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang rumus, yaitu rundown, roundup, round, floor, challenge, dan emron. Nah, untuk tabelnya ini, dan pembulatan ke bawah saya menggunakan rumus rundown, yaitu sama dengan rundown dalam kurung, kita klik ini B2 titik 2, kita masukkan 0 balas kurung, kita enter. Kita seret ke bawah untuk mendapatkan sinyal sampai ada muncul tambah kayak di atas, sinyal. Nah, untuk pembulatan ke atas kita pakai rumus ini roundout, yaitu sama dengan roundout dalam kurung, kita klik tidur 2 0 balas kurung, enter. Kita seret ke bawah. Untuk pembuatan terdekat kita pakai rumus, yaitu ini. Kita rumus pakai round ini sama dengan round dalam kurung, kita klik ini titik 2 0, kita balas kurung, kita seret ke bawah. Untuk rumus selanjutnya kita pakai tabel kedua, kita pakai rumus yang keempat, yaitu floor. Nah, di sini kita sama dengan floor dalam kurung, kita klik ini titik 2 dan kita masukkan kelipatannya. Nah, saya masukkan kelipatan 100 dalam kurung, kita enter. Kita
kita select ke bawah. Untuk pembuatan ke atas kita pakai rumus J-link sama dengan J-link. Dalam kurung kita klik titik 2 kelipatan 100 balas kurung, enter. Kita select ke bawah. Nah, untuk pembuatan ke dekat kita pakai rumus yang ini, yaitu enron sama dengan enron. Dalam kurung kita klik ini titik 2 kelipatan 100 balas kurung, kita enter. Tekan select. Untuk selanjutnya kita gunakan rumus lain, itu lookup, lookup, dan if error. Tabelnya beginian. Nah, untuk langsung saja, nama customernya ini kita menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Dalam kurung kita klik nomor pesanan dimana kita dapat B2 ini ya, B2 titik 2, kita masuk ke data referensi. Di sini kita tarik semua sampai ke bawah. Kalau sudah, ini kita kunci. Bagaimana cara kunci itu, klik Fn bersamaan dengan F4. Kalau sudah, titik 2, kita klik I2 titik 2 0 dalam kurung, kita enter. Untuk ke bawahnya kita tarik saja. Untuk domisi kita menggunakan rumus lookup, masih lookup, itu sama dengan lookup. Dalam kurung kita klik ini titik 2, kita masuk ke data referensi, kita tarik semua ini sampai ke bawah. Kalau sudah, kita kunci Fn F4. Titik 2 4 titik 2 0 dalam kurung, kita enter. Kita tarik ke bawah. Nah, untuk dalam pengirimannya kita pakai rumus lookup, yaitu sama dengan lookup. Dalam kurung kita klik ini domisi yang paling bawah, titik 2, kita masuk ke data referensi. Nah, kita klik ini sampai ke bawah. Kalau sudah, kita kunci Fn F4. Titik 2 titik 2 0 dalam kurung. Untuk rumus terakhir yaitu if error. Nah, caranya itu, nah di sini yang tidak ada sekali data-datanya. Kita menggunakan rumus if error, itu sama dengan if error. Dalam kurung kita masukkan rumus VLOOKUP, yaitu VLOOKUP. Dalam kurung kita klik ini B11 titik 2, kita masuk ke data referensi. Di sini kita tarik semua, kita kunci. Dua, koma, tanda kutip 2, itu data tidak dimiliki. Enter.
ini kita kayak seperti tadi, yaitu if error dalam kurung kita pakai rumus VLOOKUP. Kita masukkan rumus VLOOKUP dalam kurung, kita klik ini titik 2, kita masuk ke data referensi, kita tarik semua ini, kita kunci. Terus data tidak ada. Nah, untuk selanjutnya di sini kita masih menggunakan rumus if error. Di sini kita masukkan rumus lookup. Dalam kurung kita klik ini, titik 2, kita masuk ke data referensi. Di sini kita ambil yang tabel kedua, kita tarik, baru kita kunci. Dua 2 0 dalam kurung titik 2 tanda kutip. Kita terus cari data. Nah, inilah hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih.